terus mau nanya ini Pak Haji, di badan saya Pak ada kodamnya apa enggak gitu Pak Haji? Enggak ada, bersih. Dulu Bapak pernah datang ke orang pintar dikasih apa kalau saya boleh tahu? Ada ya, dari kiai dari apa itu dibawain ada, cuman kemarin lebaran pas saya pulang kampung sebagian saya udah bawa pulang, saya serahin lah istilahnya. Sama ini masih ada di rumah, saya udah bilang sama yang ini saya serahin lagi, saya mau kosongin lah istilahnya, saya mau netral bahasa saya mau gini Haji, mau jalanin ilmu RKI seperti itu. Jadi nantinya di rumah nggak ada apa-apa dari orang pintar atau siapapun, nggak ada. Nah sekarang barangnya kalau udah dipulangin kan udah, Bapak tinggal sholat tobat aja. Dari dari maghrib sampai isya sholat tobat. Nanti yang 5 Bapak tambahin, terangin dikit coba bos. Ya, jadi Bapak untuk lebih menggerakkan Allah mengabulkan hajat Bapak memang di samping kegigihan yang seperti itu diulang, memang ada ritualnya, ibadah ekstrimnya dipaksa juga harus. Kenapa? Karena dengan kita mendekat kepada Allah, jalani ibadah, maka Allah akan memuluskan hajat kita. Apa itu? Yang pertama terpenting yang selalu dipesankan Pak Haji kepada semua tamu-tamunya adalah terima takdir Allah. Jadi kita harus benar-benar menerima, tidak boleh protes atas keadaan yang kita alami sekarang. Kenapa sih berempat harus tinggal di satu kamar yang ukurannya berapa Pak? 3 kali 4 dihuni oleh 4 orang, berarti masing-masing orang dapatnya 1 meter persegi. Kalau dibagi rata kan begitu. Ya, itu diterima. Pasti Allah punya rencana lain. Yang kedua, jaga hati kita dari sifat-sifat yang busuk yang dirangkum di formula Pak Haji dalam sifat 18 itu. Itu benar-benar harus kita jaga. Munculnya sifat itu pertama kalinya diawali biasanya dari kebiasaan antara suami istri suka berdebat. Masalah sekecil apapun sebetulnya. Sehingga timbul debat, saling mempertahankan pendapat. Karena Rasulullah melarang kita untuk berdebat. Karena kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang suka berdebat. Nggak enak dong kalau dibenci Allah. Enaknya disayang oleh Allah. Dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang kita mohonkan. Nah, kenapa berdebat itu akan menimbulkan, karena debat timbul dendam, sakit hati, jengkel, karena pendapat kita tidak diterima. Akhirnya timbul semua itu, jengkel, ngeluh, komen, mikir, wah saya tadi maksudnya harusnya ikut pendapat saya, ngapain nggak mau nerima. Istri sama suami sama anak juga sama. Nah, itu namanya adalah sifat yang negatif. Kalau sifat negatif ada di diri kita, maka kita akan menjadi dijauhi oleh rezeki. Kita harus sifat positif. Inilah yang diajarkan Pak Haji. Uang, rezeki ngejar kita. Jadi di hati ini tidak ada sama sekali sifat negatif, sifat kotor yang harus kita bersihkan. Seperti halnya Bapak Ibu pengen menikmati kupu-kupu yang berterbangan berwarna-warni. Kita tidak harus mengejar. Waktunya panjang, butuh waktu, butuh tenaga, capek, kena pun kupu-kupunya jadi rusak.
Tapi kalau Bapak Ibu bikin taman bunga di depan rumah, maka kupu-kupu tidak usah dikejar, dia akan datang. Begitu juga kalau kita mau mendatangkan rezeki, maka hatinya harus kita tata, kita jaga dari sifat 18. Tapi alhamdulillah saya sama istri sama anak enggak seperti itu. Alhamdulillah, iya, Alhamdulillah. terima, Mas, iya. kadang-kadang dari sisi tetangga-tetangga kanan kiri gitu ada aja yang bikin kesel gitu. Iya, berarti masih ada. Jadi tadi kan baru saya sampaikan dari ring 1 istilah Pak Haji, anak, istri, bisa ya, bisa. Tetapi bisa jadi kiri, kanan, iya. depan, belakang, bikin pusing, mancing jengkel, Iya. kepancing jengkel, dan sebagainya, dan sebagainya. Betul? Itu juga menjadi sifat negatif. Jadi harus positif. Nah, caranya bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu, kalau Allah itu Kenapa? menjanjikan kepada kita semua, Allah akan meningkatkan, akan melipat gandakan harta, memperbanyak harta. Caranya kata Allah dengan cara mohon ampun. Di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Ada 5 bonus ayat berikutnya, tapi saya bacakan satu saja karena itu yang kita hajatkan ya. Kita hajatkan satu. Bonusnya apa ya Allah kalau kita mohon ampun? Wayumtitkum bi amwalin. Pasti niscaya Allah lipat gandakan harta. Perbanyak harta. Caranya dengan apa? Mohon ampun. Mohon ampunnya diajarkan dengan cara sholat taubat. Praktekin itu dengan penuh keyakinan. Tadi sudah jelaskan Pak Haji, sholat taubatnya yang 18 maghrib sampai dengan isya. Paksain. Kita kan dodok pintu langit Allah. Paksa seperti Berapa rakaat itu Pak? Sedang 18 salam. Jadi maghrib sampai dengan isya, sholat tobatnya diniatkan satu persatu. 18 itu maksudnya 18 sifat itu dirontokkan Pak. iya. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Satu-satu. 2 rakaat salam. Kalau Bapak pulang kerja capek pun Bapak boleh kan sholat sambil duduk di kursi atau duduk di bawah boleh. Kalau duduk di kursi, saran saya pada waktu sujudnya tetap ke lantai, pas sujud saja. Contoh, Allahu Akbar, rukuknya begini, Sami Allah, alhamdulillah, Allah Akbar, sujudnya begini. Nah, sujudnya tetap ya. tetapnya itu biar lebih ini. Kalau capek, kalau bisa gitu, duduk di lantai juga nggak apa-apa. Kan sudah capek kan, karena ngejar ini. Kalau Bapak sholatnya duduk begini, itu 18 cepet banget, nggak capek-capek banget. Tapi sholatnya dibaca semua ya Pak? Hah? Dibaca semua. Langsung bismillah, Pak. Iya, dibaca semua ya. Iftitahnya pertama kali aja. Pertama kali ya. Iftitahnya yang pertama kali. Selanjutnya di yang berikutnya langsung. Kayak sholat taraweh gitu. Iya, kayak sholat taraweh. Yang pertama kali aja. Bisa?
Ada Pasti pertanyaan lagi? Pasti bisa. Ini Pak Haji, kalau baca Al-Quran tuh baru dapat 1 dus aja belum ada tuh, kadang-kadang udah ngantuk banget itu. Kalau tidur gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, tapi ya lama dong untuk 10 miliar ya dong. Paksain. Oh, Seperti Bapak Gigi maksain memperoleh istri, iya. maksain. Saya kan bantu baca gitu Pak Haji, biar hajat suami. Bisa gak kalau dibaca Quran biar dia nggak ngantuk, lo joget telanjang bulat? Jujur saya Kalau- nggak ngantuk Pak Haji. Kalau saya Kalau suami nggak kan ngantuk. itu ya Pak, dapatlah 1 malam setelah tahajud sampai subuh dapat 3 juz lah. Ya. Itu dapat pokoknya sebulan bisa khatam 3 kali. Nah, Alhamdulillah. Tadi- sebelum kenal RDI pernah katam nggak? Sama sekali nggak Pak Haji? Alhamdulillah, Belum pernah belum. Pak Haji. Ini dari bulan 11 itu saya maksain Sebulan. dapat bisa Sebulan sebulan sekali. 3 kali. Terus semenjak itu mau puasa kerja kan saya jam 7 udah berangkat Pak Haji. Kok ngantuk nih gimana ya? Makin turun, kadang dapat 2 juz. Jam 3 itu karena mikir apa? Kalau kerja dikatain sama teman-teman dilihat kayaknya pucat gitu. Ngantuk ya gitu kan Pak Haji. Nggak apa-apa Pak, nanti bisa. Abdurrahman bin Auf. Auf setiap malam sahabat Nabi kaya raya tajir melintir itu ngajinya khatam Quran setiap malam. Paginya berdagang. Saudagar kaya raya. Saudagar kaya raya tajir melintir. Abdurrahman bin Auf. satu khatam 30 juz. Artinya saya juga belum lancar juga. Iya nanti Sementara pelan-pelan ini, kan Bapak alhamdulillah, baru. Ya. Nggak apa-apa Bapak pelan-pelan. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Bapak kan baru. Nanti ke depannya Bapak harus seperti Abdurrahman bin Auf. Amin, pasti bisa. bisa. Tapi kalau saya kok malah yang sering sakit Pak Haji. Nggak apa-apa. Nanti sehat itu adaptasi. Anak kecil bayi disuntik imun Mandi yang jam meriah nggak normal itu. anak bayi baru Iya. lahir? Iya. Adaptasi dulu nanti enggak. Oh, iya. Nanti enggak. Nanti sehat. Iya, amin. Orang yang mandi jam 00 tidak kena penyakit pikun. Jadi Iya, ibu Pak. nggak pikun, Iya. Asam urat sembuh. nggak asam urat. Jadi tetangga-tetangga lain pada pikun, ibu sehat. Bu, jamunya apa sih? Obatnya apa? Kok saya lihat ibu awet muda, sehat. Iya, saya mandi jam 00. Saya baca Quran. Gitu, Pak. Saya lihat kok Bapak di hari tuanya kok enak ya. Rumah 1000 meter. Mobilnya Land Cruiser. Amin. Iya, saya maksain baca Quran 12 juz. Kayak Abdurrahman bin Auf. orang kaya raya tajir melintir zamannya Nabi, sahabat Nabi. Paginya dia berdagang jadi saudagar kaya raya. Coba praktekin itu, Pak. Nggak usah neko-neko apa gitu. Ya betul. Iya. Udah itu aja. Iya Pak Haji. Ada lagi? Kalau yang sholat taubat tadi istri kan kalau buat emang duduk misalnya duduk. Kalau saya ini nggak masalah. Kalau istri duduk, kalau sujudnya di lantai, dia itu kakinya, dengkulnya itu. Oh, nanti yang dicentongin. Centang. Dicentong itu namanya gejala pengapuran. Iya. Biasa karena ibu kan hamil, melahirkan, jadi kalsiumnya keambil sama anak. Nanti obatnya pakai centong, dicentongin dengkulnya. Tapi ini alhamdulillah mau niat kesini Mbak Haji sembuh. Oh sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya awalnya kayak panas gitu kan, dia ceritakan. Iya. Udah enggak katanya. Enggak, ya udah nanti dicentongin. Oh iya Pak Haji. Iya. Heeh. Orang itu kalau pakai mau awet- celana dalam gitu Pak Haji, Iya. kata kalau mau tidur nah gitu. Orang kalau mau awet muda emang begitu. Orang perempuan yang alat kelaminnya oval begitu. bisa. Bisa? Pasti bisa. Pasti Pak Haji. bisa, Pak. Praktekin ya. Pasti. Sip, cair 10M. Ambil centongnya. Amin. Cair ya, 10M ya. Tiap bulan. Cair. Yang setia sama suami tercinta. Yang sayang sama istri ya. Sayang sama istri ya. Iya dong.
Sayang sama Saya istri. Pak Haji. Iya dong. Yuk. Jengkal sama uangnya. Iya. Makasih ya Pak Haji. Ya. Satu lagi Pak Haji. Ya. Pak, nanti kan saya mau beberapa hari lah di sini gitu ya. Boleh. Nanti kalau pulang kan belum tentu bisa nyari Pak Haji ketemu gitu. Iya. Kalian izin pamit. Iya. Nanti kalau mau habis dari sini pulang nggak gitu. Boleh. Ya, temuin Pak Haji lagi, takkan susah juga. Boleh. Pak Haji ya. Boleh. Sekalian mohon pamit ya Pak Iya. Haji ya. Terkabul ya. Amin. Amin. Iya. Yo. Terkabul. Yo. Hmm. Ya bos, sehat bos. Ya. Hajatnya apa bos? Gimana lahannya? Tak luasnya berapa? Nah, 12 hektar tuh isinya tanaman apa? Tanah kosong 12 hektar. Mau dijual harga berapa 12 hektar? 3,5 miliar.
Itu mobil bisa masuk apa enggak? Bisa masuk. Bisa. Kalau boleh alamat lengkapnya di mana? Desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi mana? Di desa Kuala Mandor, Kampung Pengasam, Desa Kuala Mandor, Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Bogoraya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Kalau berminat, ada yang berminat, hubungi di HP nomor berapa, Bos? 0815 Ya, 296 ya, 71. ya. Ulangi lagi, Bos. Coba alamat lengkapnya, lokasi yang mau dijual, Bos. Alamat Kampung Bongasam, Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Bogoraya, Provinsi Kalimantan Barat. Boleh. 12 hektar tuh mau dijual harganya berapa? 3,5 M. Oke, kalau ada yang berminat hubungi di HP nomor berapa, Bos? 0815 2296 7121. Nah, Bos posisinya rumah tinggal sama tempat yang mau dijual 12 hektar jauh apa enggak? Lumayan jauh, ini beda kabupaten lagi. Oh, ya udah. Nanti bos foto depannya atau mananya bebas sampel. Nanti digosok pakai celana dalam 99 kali. Mau tidur 99 kali bangun tidur. Laku terjual tanpa ditawar, laku terjual tanpa ditawar. Ada lagi, Bos, hajatnya? Oke, siap Haji. Langsung praktekin ya. Ya? Sementara hajatnya aja dulu satu. Boleh, dipraktekin ya. Sekali lagi, Bos. Sekali lagi. Bos, kabarin ke saya. Alamat yang mau dijual 12 hektar. Desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa. Ulangi lagi, Bos. Kampung Bongasam, Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Bogoraya, Provinsi Kalimantan Barat. Dijual dengan harga luasnya Luas tanah 12 hektar dijual 3,5 miliar. Dihubungi 085 HP-nya si Bos nomornya berapa? Biar yang berminat hubungi di HP si Bos. 0815 2296 7121. Ulangi lagi.